Halo, tes tes. Nah, sebelum kita masuk ke dua pertanyaan inti, berikan satu kata untuk 2020. Satu kata buat 2020, amazing. Satu kata buat 2020 menegakkan. Satu kata buat 2020 horrible. Satu kata untuk 2020 adalah singkat. Satu kata buat tahun 2020, bang. Kata untuk 2020, gila. Satu kata untuk 2020, makasih. Satu kata buat 2020 bagi aku menyedihkan. Satu kata untuk 2020, berat. Kata terakhir untuk 2020, terima kasih dan selamat tinggal. Satu kata buat tahun 2020 itu meresahkan. Satu kata buat 2020, apa ya? Makasih. Itu buat 2020. Satu kata buat 2020, menarik. Satu kata untuk 2020, terima kasih dan selamat tinggal. Satu kata buat 2020, bang. Satu kataku untuk 2020, libur. Satu kata buat 2020 menarik. Berat. Campur aduk. Istirahat. Makasih. Subhanallah. Hai, di sini gue mau ngasih satu kata untuk 2020 dan kata gue adalah bersyukur. Karena di tahun ini kita ditunjukin sama Tuhan untuk selalu bersyukur dan selalu berusaha. Jangan pernah ngeluh dan yang paling penting jangan pernah kecewa sama apa yang Tuhan butuhkan. Kesan apa aja sih yang lo dapetin di tahun 2020? Di tahun 2020 ini terjadi banyak kesedihan, duka, kehilangan. Di 2020 ini aku jadi tahu mana yang temen yang benar-benar, mana yang bukan. Bukan tahun yang baik, tapi seenggaknya aku ketemu orang-orang yang baik. Walaupun banyak kesedihan yang tidak pernah aku inginkan, banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah aku bayangkan. Iya, di balik 2020 banyak kesempatan kebersamaan di rumah bersama keluarga. 2020 ini ya cukup sedih sih, tapi nggak apa-apa dah, jalanin aja. 2020 ini tahun yang emang berat buat dijalanin. Dan di tahun ini saya mendapat emosi, bener-bener emosi banget sama tahun ini. Pokoknya emosi, emosi. Terima kasih. Tahun terberat yang pernah ada. Ada banyak mimpi yang tertunda dan banyak orang kehilangan secara tiba-tiba. Akan tetapi, tahun ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan sabar dalam keadaan apapun. Di tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat-sangat penuh cobaan karena semakin rendahnya nilai bahasa Inggris saya dan semakin bodohnya saya dalam bahasa Inggris. Kesannya 2020 ini banyak masalah, tapi nggak apa-apa. Jadi bikin lebih kuat, lebih lah pokoknya. Kesan buat 2020 asik sih, tapi nyebelin. Corona bikin nggak bisa seru-seruan sama teman-teman. Kesan akan 2020 itu kayak 2020 itu tahun yang sangat tidak menyenangkan. Ini semua berdampak negatif bagi kita. Mungkin ada yang berdampak positif dan kayak gitu deh. Tahun 2020 itu bagi aku tahun yang paling menantang, tahun yang paling beda dari tahun-tahun sebelumnya. 2020 tahun yang berat, tahun di mana manusia berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan. Kesan untuk 2020, tahun yang sangat berat bagi mental dan juga fisik. Kesan selama 2020, tahun dimana aku merasa banyak berubah dan belajar menghargai diri sendiri. Dan lumayan berkesan selama 15 tahun aku hidup. Tahun di mana kesabaran dan kegigihan manusia diuji dan diiringi sampai habis. Banyak helaan nafas lelah di tahun ini. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena di tahun 2020 ini banyak banget hal-hal nggak terduga. Tahun di mana manusia masih berupaya untuk menerima kenyataan. Tapi di tahun ini juga aku belajar banyak hal. Mempersiapkan diri untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang aku
aku akuin lumayan bikin frustasi dan bener-bener kayak untuk menjadi siap untuk sesuatu yang akan kujumpa. wow, baru kali ini nemuin hal-hal kayak gitu. Tahun ini akan sangat kukenang sebagai tahunku berubah. Di 2020 ini saya mendapatkan banyak sekali tantangan dan hal-hal baru yang belum saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. 2020 mengajarkan saya tentang banyak hal. Beberapa di antaranya adalah tentang kehilangan, kesabaran, ketabahan. Kalau dari diri aku sendiri, yang terkesan dari 2020 yang sudah aku lalui adalah karena banyak waktu luang, banyak waktu libur, banyak waktu senggang itu, jadi punya banyak waktu untuk diri sendiri. Jadi di saat kita punya waktu untuk diri sendiri itu bisa kenal lebih dalam lagi sama diri kita sendiri, jadi lebih paham, lebih mengerti. Dan hal-hal lain yang mungkin gak saya alamin kalau enggak di 2020. Pandemi berkelanjutan, sekolah daring, work from home. Kita dipaksa untuk mengurung diri dalam rumah selama hampir 1 tahun ini. Terus itu juga aku jadi lebih banyak merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah aku perbuat dari yang kemarinnya, jadi lebih banyak introspeksi, jadi lebih banyak berbenah diri. Tetapi itu memang untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan orang-orang yang kita sayangi, dan untuk orang-orang lain di luar sana. Jadi tuh tahun 2020 tahun yang ada senangnya, ada sedihnya. Kalau senangnya dari 2020 itu cewek yang aku galai dari tahun 2019 tuh akhirnya bisa jadian sama aku. Ya walaupun di tahun itu putus juga. 2020 merupakan tahun yang teraneh. Banyak kejadian aneh yang ada di tahun 2020. Mulai dari COVID-19, terus orang yang entah dari mana itu terkenal, dan Amerika menyerang negara Timur Tengah. Habis itu tahun 2020 tuh serunya tuh bisa libur 1 tahun. Dan secara tidak langsung kita udah ngelewatin itu semua. Kita udah di ujung tahun gitu, nggak kerasa. Impian aku yang dulu pengen libur setahun akhirnya terwujud di 2020. Dan aku juga naik easy naik kelas. Banyak lah dari 2020 tuh. But well actually 2020 is suck. Aku nggak bisa membayangin kalau tahun ini begini gitu. Aku tuh berharap kalau tahun 2020 itu merupakan tahun yang ngebikin aku menjadi lebih baik, dan ternyata malah bikin aku jadi males gitu, di rumah terus gitu, males keluar dan lain sebagainya. So ya, 2020 di tahun 2020 ini yang pasti banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sih, dan semoga dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil ini bisa menjadi bekal untuk 2021 nanti. 2020 teman gue berkurang. Apabila ada kata yang menggambarkanmu, mungkin kacau cocok untukmu. Tapi terima kasih sudah memberikan hal indah sebelum hal gundah datang. Terima kasih mengenalkan saya kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah membuat saya mengenal hal baru yang membuat saya menjadi sosok yang baru. Tapi maaf, saya masih belum bisa berbangga diri pada diri sendiri. Belum bisa merasa abai terhadap ucapan orang lain. Kesan 2020 tahun ini mungkin banyak sekali air mata yang telah jatuh membasahi pipi. Namun banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari. Di tahun ini banyak sekali semangat yang dipatahkan, harapan yang dipunahkan, hanya karena kita tidak bisa melawan keadaan. Banyak sekali hal-hal yang harusnya dilakukan tertunda karena kita sibuk dengan rebahan. Kita rebahan bukan karena tanpa alasan atau bermalas-malasan, tapi memang dunia ini menuntut kita untuk di rumah aja, untuk tetap stay home. Ya, mungkin itu membuat kita istirahat, tapi justru pikiran kita tiada henti berpikir. Di tahun ini, tahun yang paling banyak sekali manusia merasa insecure, tahun dimana kita bisa dipengaruhi oleh konten-konten yang dibuat dengan penuh drama dan keindahannya, tahun dimana
Hanya karena satu orang kita bisa membuat hidup banyak orang berubah. Di tahun ini mereka berdebat bukan dengan mulut, melainkan dengan jari. Di tahun ini melampiaskan rasa sayang dengan teman bukan hanya bercanda gurau dan berpelukan, tapi menggunakan emoticon dan terus berwhatsappan. Ya, tahun ini memang sangat indah di balik luka-lukanya. Di tahun ini kita dipaksa untuk berjalan di atas duri-duri untuk menggapai tempat yang sangat indah. Di tahun ini pikiran kita benar-benar dipengaruhi oleh banyak hal. Sekolah online yang menghantui, tugas-tugas yang tiada henti. Guru dan siswa sama-sama berjuang untuk tetap membuat generasi muda NKRI ini selalu bisa bangkit ke depannya. Semangat kita yang dipatahkan berkali-kali dituntut harus lebih semangat lagi. Tahun ini kita dituntut produktif, namun tidak ada sarana atau prasarana ataupun kondisi atau waktu yang tepat untuk kita menjalankan rencana-rencana impian kita. Tahun ini memang sangat merasakan, namun memberi banyak pelajaran. Dan untuk saya sendiri, di tahun ini saya benar-benar merasa hancur. Saya hancur karena banyak hal. Saya dihancurkan berkali-kali, namun saya selalu menemukan titik puncak kebahagiaan saya. Saya bisa berbahagia dengan hal-hal sederhana, meskipun di balik semua itu ada hal-hal yang lebih membuat hati saya berduka. Buat 2020, terima kasih telah hadir dan akan segera berakhir. Tapi tahun 2020 ini menurut aku dapat banyak pelajaran, banyak hal yang bisa aku petik. Jadi tahun ini bakal aku inget terus. We've been through a lot, tapi kalau dibarengin sama orang-orang yang kita sayang, rasanya kayak buat sejarah baru. Kita petik hal-hal baiknya, kita tuangkan di buku, tempel di album, simpan dalam memori. So, makasih ya 2020. Tahun 2020 memang banyak membawa kekecewaan kepada kita. Tapi tahun 2020 juga memberi pelajaran kepada kita semua. Nah, pesan apa sih yang ingin lo berikan kepada tahun 2021 yang akan datang? Buat 2021, ayo damai. Semoga nggak mengecewakan ya. Semoga menjadi penawar buat sakit-sakit di tahun sebelumnya. Semoga bahagianya lebih banyak ya. Pesannya buat 2021, semoga gak ada masalah-masalah yang berat banget, terus lebih baik dari tahun sekarang. Sama duitnya nambah, amin. Semoga nggak ada bencana lagi, terus jadi lebih baik lagi, amin. Semoga tahun 2021 gue bisa being. Semoga di tahun 2021 nggak ada bencana-bencana lagi dah. Semoga tahun 2021 nanti nggak kayak tahun 2020. Soalnya tahun 2020 udah banyak dapat teguran dari Allah. Apalagi sekarang zaman Jaba Biro, zaman yang ditakuti banget sama Nabi Muhammad SAW. Pesan untuk 2021, gue capek jadi manusia. Gak capek sih, tapi gue gak mau. Maunya jadi dinosaurus saja. Semoga 2021 saya menjadi dinosaurus. Terima kasih. Tahun 2021, aku harap semuanya bakal lebih baik lagi. Dan of course, aku harap bakal bisa beraktivitas seperti semula lagi, karena banyak banget rencana dan goals yang tertunda karena keterbatasan buat keluar dan beraktivitas. Ya, I hope everything will be okay next year. Pesan buat 2021, pokoknya impian gue dan teman-teman gue harus laksanakan di 2021. Bisa produktif, bisa jalan-jalan ke Indonesia bareng teman-teman. Pokoknya 2021 harus lebih seru dari 2020, harus. Pesan untuk 2021, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga bisa saling memahami. Semoga di 2021 ini dikurangin drama-drama di Indonesianya. Ya, takut pesan buat 2021, semoga 2021 itu lebih baik dari 2020, tidak membosankan kayak 2020. Terus kita semua bisa menjadi lebih baik di 2020. Kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik, menjadi ya pokoknya lebih berekspresikan akan diri kita gitu, berani mengekspresikan diri kita gitu.
Pesanku untuk 2021, aku hanya bisa berharap semoga tahun 2021 lebih baik lagi dari 2020. Tapi jika memang 2021 tidak bisa lebih baik, maka aku cuma bisa berjalan mengikuti takdir dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Pesan 2021, aku hanya bisa berdoa dan berharap menjadi tahun yang lebih indah bagi semua orang. Tapi jika memang tahun itu akan sama, aku bisa menjadi diriku di 2020 dengan versi yang lebih baik. Harapan saya di 2021 adalah semoga seluruh pemerintah dan rakyatnya dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari 2020. Semoga saya bisa melakukan hal-hal yang belum saya lakukan di 2020. Semoga saya bisa menjadi teman untuk saya sendiri. Saya bisa menyayangi diri saya sendiri dengan lebih baik. Saya bisa mengerti diri saya lebih baik lagi dan mencoba acuh terhadap orang lain dan kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Pesan untuk tahun 2021 yaitu semoga tahun ini menjadi tahun terbaik, tahun yang enggak seperti tahun 2020. Dan aku berharap tahun ini aku bisa bertambah berkat aku, terus nilai-nilai aku bisa bertambah. Dan aku berharap semoga cita-cita kalian itu bisa tergapai. Dan yang buat kelas 9, semoga kalian bisa masuk SMA favorit. Aku berharap kalian menjadi orang yang sukses di tahun ini. Dan aku berharap semoga saya bisa bertambah bakat saya. Itu semoga di 2021 aku balikan lagi sama yang itu. Skrt. Oke, jasa saja. Semoga harapan dan keinginan yang tertunda di tahun ini dapat dikabulkan di tahun 2021. Harapan buat 2021 cuma satu. Semoga tahun depan semesta memberi balasan dari ujian di tahun 2020. Saya berharap di tahun depan akan lebih baik dari tahun ini dan virus corona dapat hilang dan semoga saya mendapatkan SMA yang saya inginkan. Untuk tahun 2021 ke depannya kita harus lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, lebih gesit untuk menggapai cita-cita dan mimpi, membahagiakan orang tua, membawa nama baik sekolah, dan mewujudkan mimpi-mimpi. Jangan lihat sekitar kita, tapi kita harus membuat mereka bangga dengan kita. Tidak usah pedulikan kataan orang, karena kita masih mempunyai Tuhan yang sangat penyayang. Semangat, 2021 kita akan bangkit kembali. Terus pesan untuk 2021 yang akan datang adalah kita bisa lebih menghargai waktu sih, karena di saat kita menghargai waktu, semua yang positif yang kita mau, semua mimpi-mimpi yang kita mau itu kita bakal lebih ngehargain gitu, buat dapetin satu persatu. Karena kan kalau ngehargain waktu mikirnya gini, nggak tahu umurnya sampai kapan, nggak tahu waktunya sampai kapan. Jadi kalau bisa hari ini kenapa harus nanti gitu. Buat kesan 2021 yang akan segera datang, semoga menjadi 2021 yang lebih baik, tidak seperti 2020 yang buruk bagi aku. Semoga apa yang diharapkan di 2021 itu kenyataan dan tidak ada fenomena-fenomena yang tidak diinginkan. Dan semoga di 2021 banyak orang yang bangkit dan tidak banyak orang patah semangat. Itu aja bagi aku 2021. Teruntuk 2021, bisakah ajarkan saya peduli akan diri saya sendiri? Bisakah ajarkan saya abai akan ucapan orang lain? Bisakah ajarkan saya untuk tak terlalu keras pada diri sendiri? Bisakah hal yang menjadi penyelamat saya di tahun ini menjadi salah satu hal yang tetap menjadi penyelamat bagi saya? Bisakah ajarkan saya untuk tutup telinga akan ucapan tentang fisik saya? Bisakah? Udah sih itu aja tahun ini gue campur aduk pusing 50-50 deh, bahagia sama sedih, tapi kebanyakan sih alhamdulillah kebahagiaan. Pesan buat 2020, bentar lagi sudah mau pindah tahun nih. Ditunggu surprise-nya, siapa tahu nanti Nabi Isa turun